sahabat belajar, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Tentunya selalu semangat dong ya belajarnya. Oke, jadi seperti yang kalian lihat pada thumbnail, jadi yang kita bahas pada video pembelajaran kali ini yaitu materi IPS kelas 7 SMP, tentunya tentang kegiatan ekonomi. Oke, sebelum kita lanjut ke pengertian dari kegiatan ekonomi, Miss mau tanya dulu ya, pasti di antara kalian tentunya sudah banyak dong ya yang pernah melakukan kegiatan ekonomi, salah satu dari kegiatan ekonomi lebih tepatnya. Tentunya ya, kegiatan tersebut kalian lakukan yaitu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup kalian. Nah, kegiatan apakah itu? Nah, jadi kita akan bahas nanti ya. Kita bahas terlebih dahulu pengertian dari kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi yaitu kegiatan yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Oke, kita lanjut. Jenis-jenis kegiatan ekonomi itu ada 3 macam kegiatan ekonomi ya. Nah, ini saling berkaitan. Nah, artinya bahwa di antara ketiga kegiatan ini tentunya ketiga kegiatan ini semua sangat diperlukan dan sangat penting dalam kegiatan ekonomi gitu ya, memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama ada yang disebut kegiatan produksi, kemudian kegiatan distribusi, dan juga yang terakhir yaitu kegiatan konsumsi. Oke, kita langsung saja bahas satu persatu. Kita bahas dulu yang pertama yang berkaitan dengan kegiatan produksi. Kegiatan produksi yaitu kegiatan menghasilkan suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan ya. Tentunya kebutuhan hidup kita itu ya itu sangat kita perlukan gitu ya, dengan cara membeli. Jadi kita perlu memenuhi kebutuhan hidup dengan cara membeli ya. Membeli dari mana? Tentunya membeli barang yang dihasilkan oleh produsen ya. Jadi yang melakukan kegiatan produksi adalah produsen. Oke, kita langsung lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan produksi. Jadi kalau kita membahas mengenai faktor yang mempengaruhi kegiatan produksi berarti berkaitan dengan faktor-faktor produksi. Jadi faktor-faktor produksi itu adalah segala sesuatu yang diperlukan dalam kegiatan produksi. Jadi hal-hal ini sangat diperlukan ya dalam kegiatan produksi. Yang pertama tentu harus ada faktor alam atau sumber daya alamnya ya, karena sumber daya alam itu digunakan sebagai bahan mentah atau bahan baku dalam kegiatan produksi. Kemudian yang berikutnya harus ada sumber daya manusia atau SDM. Karena dalam kegiatan produksi tentunya si produsen memerlukan yang namanya tenaga kerja gitu ya, memerlukan karyawan untuk melakukan produksi tersebut. Kemudian yang berikutnya ada modal. Nah, yang berkaitan dengan modal tidak hanya berupa uang saja ya, namun gedung atau bangunan perusahaan, kemudian alat atau mesin produksi itu juga termasuk modal. Kemudian yang terakhir yaitu tentu kewirausahaan atau ilmu yang mempelajari tentang wirausaha. Jadi kalau kalian ingin menjadi yang namanya seorang wirausaha atau pengusaha, maka kalian harus mempelajari ilmu kewirausahaan terlebih dahulu ya. Oke, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Ini masih berkaitan dengan kegiatan produksi ya, dimana seperti yang kalian ketahui bahwa dalam kegiatan produksi kan tadi dikatakan bahwa menghasilkan suatu barang atau jasa ya, dimana setiap barang itu tentu memiliki yang namanya nilai guna ya. Jadi kita langsung saja lanjut ke materi yang berkaitan dengan nilai guna barang. Jadi nilai guna suatu barang itu ada dalam bentuk nilai guna bentuk, kemudian nilai guna tempat, nilai guna waktu, dan juga nilai guna kepemilikan. Jadi perlu kalian
ketahui perbedaan di antara keempat ini. Yang pertama, kita bahas dulu tentang nilai guna bentuk. Nah, kalau nilai guna bentuk itu barang akan lebih terasa manfaatnya apabila telah mengalami perubahan bentuk. Contohnya misalkan kayu. Nah, kayu itu kan berasal dari alam ya. Nah, apabila dia mengalami atau melalui proses produksi kemudian mengalami perubahan bentuk, itu akan lebih terasa manfaatnya ya. Contohnya kayu apabila diproses diolah menjadi meja dan kursi, itu akan lebih terasa tentu manfaatnya ya, dibandingkan apabila kayu tersebut tidak diolah atau diproses melalui kegiatan produksi. Kemudian ada yang disebut nilai guna tempat. Itu artinya adalah nilai guna di mana suatu barang akan lebih terasa manfaatnya apabila berada di tempat yang tepat. Contoh dari nilai guna tempat yaitu pasir, itu akan lebih terasa manfaatnya apabila ada di proyek pembangunan maupun toko bangunan ya. Kemudian ada juga yang disebut nilai guna waktu. Nah, kalau nilai guna waktu itu berarti barang akan lebih terasa manfaatnya apabila di waktu yang tepat. Contoh misalkan kalau kita hendak berpergian dengan menggunakan sepeda motor atau kendaraan beroda 2 gitu ya. Dan pada saat ini misalkan sedang turun hujan, maka kita memerlukan yang namanya jas hujan atau payung apabila kita berpergian dengan jalan kaki dan saat itu turun hujan, maka kita perlu yang namanya payung. Nah, maka dari itu jas hujan dan juga payung itu akan memiliki nilai guna waktu pada saat hujan ya. Jadi jas hujan dan payung itu dapat kita katakan memiliki nilai guna waktu. Kemudian kalau nilai guna kepemilikan itu artinya barang akan lebih terasa manfaatnya apabila dimiliki oleh orang yang tepat. Contoh misalkan spidol. Spidol itu akan lebih terasa manfaatnya apabila dimiliki oleh yang namanya guru ya. Jadi nilai guna kepemilikan itu lebih berkaitan ke profesi seseorang ya. Kemudian kita lanjut ke kegiatan distribusi. Nah, ini merupakan jenis kegiatan yang berikutnya setelah kegiatan produksi ya, yang termasuk dalam kegiatan ekonomi tentunya. Di mana kegiatan produksi itu adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Jadi yang melakukan kegiatan distribusi tentu disebut sebagai distributor. Nah, distributor itulah yang dikatakan sebagai penyalur atau perantara yang menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Kemudian kita lanjut, tentu dalam kegiatan distribusi yang perlu kalian ketahui adalah cara pendistribusian. Ada 3 macam cara pendistribusian. Yang pertama itu adalah distribusi langsung, yang artinya bahwa si produsen itu bisa kita katakan sebagai distributor juga dalam kegiatan distribusi langsung tersebut. Contoh misalkan pedagang sate. Nah, si pedagang sate tentu mengolah daging gitu ya, sehingga menjadi sate, dan tentunya biasanya si pedagang sate tersebut langsung menjual ke konsumen. Nah, dengan demikian berarti dalam kegiatan distribusi langsung itu tidak perlu yang namanya perantara, sehingga si produsen itu bisa dikatakan sebagai distributornya langsung ya. Kemudian yang berikutnya ada distribusi semi langsung. Nah, kalau yang kedua ini, poin yang kedua ini berkaitan dengan poin yang ketiga ya, di mana perbedaannya juga harus kalian ketahui ya. Jadi persamaan antara poin kedua dengan poin ketiga itu adalah sama-sama melalui perantara. Namun pada distribusi semi langsung di poin kedua ini yang perlu kalian ingat adalah perantaranya atau yang bertugas sebagai distributornya itu masih bagian dari perusahaan, dalam perusahaan, atau bisa kita anggap juga masih memiliki hubungan kekerabatan dengan si produsen. Contoh misalkan si pedagang sate tadi, apabila dia
kondisinya sakit, tidak bisa berjualan gitu ya, tidak bisa menjual barang dagangannya langsung ke konsumen, maka dia membutuhkan bantuan kerabatnya maupun anaknya gitu ya untuk berjualan. Maka itu bisa dikatakan sebagai distribusi semi langsung. Contoh lain misalkan suatu perusahaan tentu memiliki karyawan ya sebagai marketing maupun yang bertugas sebagai sales. Karyawannya tersebut tentu mendistribusikan barang yang diproduksi oleh perusahaan tersebut ke warung-warung atau toko-toko yang ada di masyarakat gitu ya. Kemudian yang terakhir tentu ada yang disebut sebagai distribusi tidak langsung. Nah, seperti yang dikatakan tadi bahwa poin 2 dan poin 3 ini ada kemiripan ya. Dimana kemiripan dan kesamaannya itu adalah sama-sama melalui perantara. Namun kalau di poin yang ketiga atau di distribusi tidak langsung, perantaranya yaitu perantara dari luar. Artinya bahwa si perantara atau distributornya itu tidak ada hubungan dengan perusahaan ya, ataupun tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan si produsen. Kemudian yang terakhir tentu kegiatan konsumsi. Nah, kalau kegiatan konsumsi seperti yang dikatakan tadi ya, yang berkaitan dengan kegiatan konsumsi yang Miss katakan di awal, tentu kalian pasti pernah melakukan yang namanya suatu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup kalian, yaitu yang disebut sebagai kegiatan konsumsi. Jadi kalian pastinya pernah melakukan yang namanya kegiatan konsumsi ya, dimana kegiatan konsumsi itu adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan nilai guna suatu barang, tentunya dengan cara membeli ya, mengkonsumsi suatu barang tersebut. Contoh misalkan yang bisa kalian amati pada gambar ini adalah contoh kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh siswa di koperasi sekolah ataupun di kantin sekolah. Oke, itu tadi materi yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi ya, materi kelas 7 SMP. Semoga materi pada video pembelajaran ini bisa selalu bermanfaat ya, bisa selalu bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.